Cipto Mulyono MSI, yang kami hormati Koordinator Program Pendidikan Guru Penggerak yang diwakili oleh Ibu Anggraini Kusuma Dewi SSI MT, yang kami hormati pula Bapak Ibu Pengajar Praktik Kota Bontang, dan yang kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kali ini pada pertemuan yang luar biasa, kita dikumpulkan kembali untuk bersilaturahmi bersama dalam acara Loka Karya 4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 Kota Bontang. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kami mohon para hadirin untuk berdiri. Semuanya, saya mohon izin untuk memimpin doa untuk kegiatan pada hari ini. Bagi yang non-muslim, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita semuanya menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wal kulli niyatin shalihah bi barakati ummul Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi wa bainana wa bainahum bil khairat rabbil wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal aziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa idal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana sabaqana bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini di dalam ruangan ini kami akan menyelenggarakan acara Loka Karya 4 Pendidikan Guru Bontang, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 Kota Bontang, dengan memohon ridho darimu ya Allah. Berkahilah semua langkah, niat dan komitmen kami untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang pendidik. Dan jadikanlah ya Allah ini semua menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami untuk kemajuan pendidikan Kota Bontang khususnya dan kemajuan pendidikan di Indonesia umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunyati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Heri Rusman yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan bersama memberikan kelancaran dan kemudahan pada acara pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang diawali oleh Koordinator Pengajar Praktik Bapak Jainal Qorib SE. Kepada Bapak Jainal Qorib SE kami silahkan. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina faman fala mudilla lahu wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, Pak Dr. Tito Mulyono MSI. Yang kami hormati Pak Kabid yang selalu mensupport kami setiap kegiatan. Yang kami hormati Bu Dewi dari PKTK. Yang kami hormati Pak Tito yang selalu juga mensupport terus kegiatan ini. Yang kami hormati teman-teman pengajar praktek dan guru penggerak Kota Bontang. Puji syukur Mas Sentosa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat di desa lainnya sehingga kita dipertemukan dalam ruangan ini dalam lokakarya keempat guru penggerak angkatan 3 Kota Bontang dalam keadaan sehat walafiat. Yang perlu kami laporkan kepada Pak Kepala Dinas, Pak, bahwa kegiatan guru penggerak angkatan 3 di Kota Bontang ini sudah memasuki lokakarya yang keempat. Namun pada kali ini tidak lengkap pesertanya. Dari pengajar praktek ada 2 yang izin karena satu sedang mengikuti diklat pengawas. Terus yang Bu Kartini, Pak Solikinnya lagi diklat TOT nasional untuk guru agama. Sedangkan dari pengajar dari guru penggerak ada 2 yang diklat pengawas juga, Pak. Juga ada sedang tugas di luar kota. Itu membuktikan bahwa guru penggerak di Kota Bontang diisi oleh guru-guru terbaik Kota Bontang. Aplaus untuk kita semua. Jadi ada yang sudah lulus pengawas, ada yang juga TOT nasional. Itu membuktikan bahwa kualitas guru penggerak di Kota Bontang tidak perlu diragukan, Pak Kepala Dinas. Juga nanti kami mintakan untuk membuka kegiatan ini. Perlu kami sampaikan juga, Bapak, ini sebetulnya ada 2 kelas. Di kelas kami ini ada kelas A dan kelas B. Kalau mungkin Bapak lihat di kegiatan ini mungkin bajunya ada yang tidak sama, ada yang merah, ada yang hijau. Mungkin juga nanti kami mintakan sedikit dari Bapak Kepala Dinas bisa memfasilitasi supaya nanti kalau ada kegiatan Lokakarya 7 yang mengundang, nanti kalau kegiatan Lokakarya 7 ini Bapak mengundang stakeholder dan mengundang dari luar yang namanya pameran belajar, mungkin bisa disampaikan nanti, bisa difasilitasi sedikit supaya nggak campur baur, seragamnya bisa sama. Mungkin itu harapan dari kami, dan mudah-mudahan dengan adanya selamat datang juga karena Bapak baru dilantik. Kami ucapkan selamat juga kepala dinas yang baru yang sudah sudi menghadiri kegiatan ini. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jainal Qorib SS selaku Koordinator Pengajar Praktik dari Kota Bontang atas penyampaian yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya adalah penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Anggraini Dewi selaku perwakilan dari P4TK IPA untuk program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Dewi, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tito Mulyono, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang, Pak Ikadegi, Pak Kisto, Kasih PTK, juga Bapak Ibu pengajar praktik, serta Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang berbahagia. Alhamdulillah Pak, pagi hari ini kami senang sekali bisa hadir kembali di Kota Bontang. Secara pribadi saya baru ini kali kedua, tapi teman-teman ini 3 kali sudah hadir ke sini di 4 lokakarya yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Mulai dari lokakarya 0 di bulan Agustus, kalau tidak salah ya, sampai dengan hari ini di bulan Desember. Kami ingin menjadi kota yang lebih jago, kalau nggak salah slogannya Bontang Jago ya. Udah ganti, oh. Tapi itu yang dilewat itu yang saya lewati belum diganti tulisannya. Ya mudah-mudahan kota bisa lebih hebat dengan Bapak dan Ibu ini karena dalam program yang jalannya tidak sebentar Pak, 9 bulan, ini sudah jalan 4 bulan ini Bapak dan Ibu ini diajak untuk
berusaha mengatasi berbagai masalah, melakukan perubahan tidak hanya pada diri sendiri di kelasnya, tapi juga di sekolahnya dan melibatkan seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, tadi Pak Zainal menyebut soal Karya 7, Pak, betul sekali. Jadi nanti akhir program itu sebetulnya nanti akan di bulan Juni di Lokakarya 9. Nanti di akhir program kami akan menyerahkan kembali Bapak dan Ibu guru ini yang sudah lulus, mudah-mudahan insya Allah semuanya lulus menjadi guru tunggal. Ya, amin. Nanti kami serahkan kembali kepada Dinas Pendidikan untuk kemudian diberdayakan lebih lanjut bagi perbaikan kualitas pendidikan di Kota Bontang. Bapak Dinas yang kami hormati, tadi soal Karya 7, betul sekali bahwa momen Lokakarya 7 ini adalah momen yang luar biasa penting. Tadi Pak Zainal menyampaikan akan ada berbagai pemangku kepentingan yang diundang, kemudian juga dari kepala sekolah, pengawas itu diundang semua. Di sesi itu nanti ingin ditunjukkan apa saja yang sudah dicapai oleh CGP kita, apa program-program perbaikan yang sedang dan akan dilakukan, serta dukungan apa yang diharapkan dapat diperoleh dari para pemangku kepentingan yang diundang. Jadi memang sedikit istimewa, Pak, suasananya akan dibuat semarak. Biasanya akan ada dukungan yang diberikan oleh dari Dinas Pendidikan, terutama untuk semakin menyemarakan apa yang kita laksanakan. Kami akan tetap memberikan dukungan secara akademik, tapi biasanya ada hal menarik, Pak. Di setiap kabupaten kota itu ada warna-warninya sendiri. Jadi ada yang pada umumnya menghadirkan pimpinan daerah, ada yang mengundang bupatinya, ada yang mengundang wali kota kalau di kota. Kemudian ada yang mengundang anggota DPRD atau ketua komisi yang terkait, ada yang mengundang komunitas-komunitas di luar komunitas pendidikan, Pak, ada komunitas bertani, ada yang lainnya yang kira-kira memang terkait dengan apa yang dilakukan oleh CGP. Ada CGP yang punya proyek tentang pertanian, perkembangbiakan tumbuhan, itu didukung oleh komunitas terkait. Seperti itu akan terlihat bagaimana seluruh unsur saling bergerak untuk sama-sama melakukan sesuatu. Jadi ini adalah momen yang sangat dinanti-nanti. Nanti menjelang Lokakarya 7 kami juga akan mengundang kembali Bapak Ibu pengajar praktik beserta perwakilan dari dinas, Pak, untuk mendiskusikan lebih lanjut. Tapi yang tentu yang paling akhir nanti di bulan Juni, ya, insya Allah Bapak Ibu lulus semua. Mudah-mudahan program ini tidak berhenti di Lokakarya 9, Pak, tapi akan berlanjut terus. Dan nanti setelah Bapak dan Ibu lulus ini lulus, Pak, nanti harapannya mereka ini akan mendaftar kembali menjadi pengajar-pengajar praktik untuk angkatan-angkatan berikutnya, menggantikan Pak Zainal dan Bapak Ibu yang nanti mudah-mudahan juga akan mendaftar kembali menjadi fasilitator gitu ya. Iya, itu mungkin sedikit yang ingin kami laporkan, Pak. Terima kasih atas dukungan yang besar selama ini dan mudah-mudahan dukungan ini dapat terus diberikan sampai dengan angkatan-angkatan berikutnya. Karena ini untuk kita semua, Pak, bukan untuk Bapak Ibu guru itu sendiri, tapi juga untuk semua, terutama untuk murid-muridnya. Terima kasih sekali, Pak. Itu sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat sampai dengan program ini selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anggraini Kusuma Dewi, SSIMT, yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Andes Cipto Mulyono MSI kepada Pak Bambang. Silahkan. Mohon izin untuk berdiri. Saya berdiri dulu, Pak, ya. Biar kelihatan yang di belakang. Sama Pak yang belum kenal saya. Dibuka aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Dewi Anggraini dari program yang saya hormati Pak Zainal, yang saya hormati Pak Didi, Kepala Bidang PKK, Pendidikan, Ketenagaan, dan Kebudayaan. Saya nomenklaturnya aja belum hafal. Pak Kepala Seksi BTK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas limpahan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka Lokakarya terkait dengan
guru penggerak. Saya belum dapat informasi banyak Pak tentang guru penggerak. Ya Bapak Ibu sekalian, semangat pagi bagi Bapak Ibu calon pendidikan masa depan. Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita bicara pendidikan tentu bicara masa depan bangsa. Jadi tidak bisa dielakkan bahwa masa depan bangsa kita terletak di pundak Bapak Ibu sekalian. Saya, Bu Dewi, Pak Jaina, Pak Didi bisa berdiri di sini karena adalah dari Bapak Ibu guru. Dan saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi telah mencanangkan program unggulan, salah satunya adalah guru penggerak. Saya belum dapat informasi banyak Pak tentang guru penggerak. Kemarin saya minta Pak Kisto, belum sempat baca yang banyaknya di WA. Tapi alhamdulillah kemarin saya sempat diskusi dengan Kepala PNP Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Walaupun tidak panjang karena hanya beberapa menit, tapi alhamdulillah sharing yang kami lakukan ada pencerahan sedikit lah kira-kira guru penggerak itu. Saya sudah punya bayangan walaupun mungkin belum banyak yang kami harapkan. Ternyata hari ini Bapak Ibu sekalian, Bu Dewi, saya pengennya sampai selesai, cuman ada 3 agenda ini. Jadi kemarin sore sudah datangi teman-teman dari Panitia Ika Pakarti. Saya jam 8 harus di Musda Ika Pakarti karena hari ini ada Musda Ika Pakarti. Saya bilang kebetulan saya ada acara penting yang mana harus hadir di acara penting ini, yaitu tentang lokakarya guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bu Dewi, saya tangkap, dan Pak Jainal, bahwa guru penggerak ini nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di satuan pendidikan. Kalau kita dengar bahwa nanti seluruh pengawas, kepala sekolah, dan pelatih-pelatih ini akan diambil dari guru penggerak. Maka ini peluang baik bagi Bapak Ibu sekalian, kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, walaupun nanti juga akan dilakukan seleksi dan tidak mudah. Karena Menteri Pendidikan sudah mencanangkan program unggulannya, yaitu melalui Merdeka Belajar. Dan guru penggerak merupakan episode yang kelima bagi kegiatan Merdeka Belajar. Setelah guru penggerak mungkin sekolah penggerak Pak ya. Saya tidak tahu sekolah penggerak di Bontang sudah berapa, dan yang mendaftar mohon nanti Pak Didi saya minta datanya berapa yang mendaftar untuk jadi calon guru penggerak. Karena ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, karena tadi disampaikan bahwa guru penggerak akan menjadi agen-agen perubahan dalam reformasi pendidikan. Jadi masa depan bangsa ini jelas terletak di guru. Sehebat apapun infrastruktur pendidikan, sehebat apapun materi pendidikan, sehebat apapun sarana prasarana di pendidikan, tetapi yang lebih hebat adalah, yang sangat diperlukan adalah ibu bapak guru kembali. Jadi bapak ibu guru menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan Indonesia unggul di masa yang akan datang. Kalau tidak salah, saya sempat mendengar kemarin guru penggerak ini, mohon maaf nanti dikoreksi Bu Pak kalau tidak salah, guru penggerak ini nantinya akan bisa membentuk karakteristik pelajar Pancasila. Saya kira gitu Bu ya. Mohon maaf kalau dikoreksi kalau salah saya. Keempat Pak ya, tim apa? Program guru penggerak Kota Bontang kita buka bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak memperkenalkan diri, saya kira sebagian besar sudah kenal ya. Sudah disebut.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Bambang Cipto Mulyono MSI yang telah membuka acara Lokakarya 4 kali ini dan telah memberikan motivasi baru. Semoga kehadiran Bapak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang juga dapat memberikan warna baru bagi pendidikan Kota Bontang pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita sampai di acara serah terima cenderamata sebagai kenang-kenangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang kepada perwakilan dari P4TK IPA Ibu Dewi. Kami mohon mungkin Pak Bambang dan Ibu Dewi boleh di depan didampingi Pak Zainal dan Pak Eka Dedi. Semoga berkenan ya Bu Dewi. Cenderamata kenang-kenangan dari Dinas Pendidikan Kota Bontang mewakili dari Kota Bontang khususnya. Ya, kita saksikan bersama-sama penyerahan cenderamata. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu? Iya, luar biasa. Sepertinya pengabadi momennya lebih banyak ya. Saya sampaikan ke Pak Kapolres salam juga ada di beliau. Kemarin maupun dari sini juga ada yang ke sana Pak. Insya Allah nanti awal tahun di sana Bu. Ya, siap. Kami di bawah ya Pak ya. Di bawah semua. Baik. Ya, mungkin sekarang kita foto bersama dulu ya. Ya, silakan. Biar tahu kantornya P4TK. Pak Kisto, silakan Pak Kisto bersama-sama. Bapak Ibu pengajar praktik, mohon maaf Bapak Ibu calon guru wakili panitia, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau mungkin sikap. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita memulai lagi belajar untuk hari ini, mungkin bisa minum-minum dulu. Setiap perbedaan, ya, tentu bisa disamakan ya. Artinya kalau nanti dibawa ke sekolah, bahwa kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah harus sama persepsinya dalam visi ini. Bagaimana mengelola murid, membentuk murid menjadi profil pelajar Pancasila itu tadi. Itu tadi sebenarnya kunci dari ice breaking yang pertama tadi. Baiklah, kita akan lanjutkan ke ada yang waktu dan koordinasi yang belum jalan. Jadi mungkin masih tadi yang saya sampaikan, koordinasi dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah belum terlaksana. Akhirnya visi dan misi dengan program jangka pendek yang sudah disusun belum teraplikasikan atau belum diterapkan di sekolahnya masing-masing. Ada yang susah, berarti belum selesai ya komitmennya. Kalau susah, ada tantangan. Bagi pengalaman itu adalah paling penting juga, sebagaimana pengalaman adalah guru yang paling berharga. Mendengarkan cerita dari Ibu Made, dan saya merasa bahagia karena ternyata banyak orang yang berbuat baik seperti itu. Itu sih Pak, perasaan saya bahagia dan berbagi kebahagiaan, dan saya merasa tidak sendiri. Kita adalah tim, even kita berbeda sekolah seperti itu. Khususnya saya bersama Mr. Happy satu sekolah ya. Jadi perasaannya saling berbagi. Alhamdulillah beliau merasa untuk kita mengikuti Lokakarya yang keempat. Alhamdulillah masih semangat ya Bapak Ibu? Perlu berkenalan? Perlu, Bu. Perlu berkenalan? Perlu. Tidak perlu? Perlu. Saya rasa yang belum kenal mungkin silakan bertanya di sebelahnya. Oke? Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu diri dahulu. Diri. Oke. Pernah dengar tepuk tangan satu jari? Oke, dua jari? Baik, kita coba dulu. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, empat jari, tidak berbunyi, dengan punggung tangan. Oke, pintar semuanya. Baik, kita akan mulai.
satu jari. Ayo satu Sampai jari. jogetnya. Tangan dengan dua jari. Tepuk tangan dengan tiga jari. Tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu. Putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu. Berjinjit sesuka hatimu. Oke. Nanti tunggu sekali lagi. Sekali lagi. Jadi anak-anak dulu. Senggol, nggak mau jadi senggol. Tepuk tangan dengan satu jari. Tepuk tangan dengan dua jari. Tepuk tangan dengan tiga jari. Tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu. Putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu. Berjinjit sesuka hatimu. Refleksi diri, betul. Siapa lagi yang bisa? Bapak? Relax. Dan letakkan semua handphone, alat tulis atau apapun juga. Silahkan Bapak Ibu duduk dengan santai, rasakan kursinya. Bapak dan Ibu, duduklah dengan tegak, bawa sedikit perutnya maju ke depan, busungkan sedikit dadanya, kepala ditegakkan, tidak mendongak dan tidak menunduk. Hubungkanlah jari-jari tangan Bapak dan Ibu, hubungkan jari kelingking dengan kelingking, jari tengah dengan jari tengah, jari manis dengan jari manis, telunjuk dengan telunjuk, dan ibu jari dengan ibu jari. Letakkan santai di atas paha Bapak dan Ibu. Tataplah meja atau lantai Bapak dan Ibu. Perlahan-lahan turun ke bawah, tatap ujung hidung. Tutuplah mata perlahan-lahan. Tutup mata penuh. Bawalah pikiran, perasaan, dan intuisi Anda mengamati pernafasan. Biarkan nafas masuk dan nafas keluar secara alami. Rasakan nafas masuk dan nafas keluar. Lanjutkanlah dengan menarik nafas panjang, dalam, dan lembut. Tarik nafas panjang, dalam, dan lembut.
hidung, kempeskan perut Anda. Ulangi sekali lagi, tariklah nafas panjang, dalam, dan lembut. Hembuskan nafas dengan mengempiskan perut. Lanjutkanlah dengan mengamati tubuh Anda. Lepaskanlah sepatu atau alas kaki Anda. Pastikan kaki Anda terhubung dengan lantai. Rasakan bersatunya telapak kaki dengan lantai. Bawalah pikiran, perasaan, dan intuisi Anda mengamati kepala. Katakan di hati Anda, saya rileks. Kepala saya rileks. Amati kening, mata kiri, mata kanan, pipi kiri, pipi kanan, hidung dan mulut Anda. Wajah saya rileks. Amatilah kedalaman pikiran Anda. Tidak perlu menggerak-gerakkan mata Anda. Tutuplah rapat dengan santai. Bawalah pikiran, perasaan, dan intuisi Anda mengamati leher, bahu kiri, bahu kanan. Katakan rileks. Katakan saya rileks. Lanjutkanlah dengan mengamati dada Anda. Rongga dada. Jantung saya rileks. Paru-paru saya juga rileks. Perut saya rileks. Alirkan pikiran, perasaan, dan intuisi Anda mengamati tulang belakang. Tegakkanlah tulang belakang, rasakanlah duduk tegap Anda. Tulang belakang dari tengkuk hingga tulang ekor. Katakan rileks. Tulang belakang saya rileks. Alirkan kembali pikiran, perasaan, dan intuisi Anda menuju pinggang. Pinggang melingkar rileks. Pangkal paha kiri saya rileks. Pangkal paha kanan juga rileks. Paha kiri saya rileks. Paha kanan saya juga rileks. Lutut kiri melingkar rileks. Lutut kanan melingkar rileks. Amati lagi betis kiri Anda rileks. Betis kanan Anda juga rileks. Lanjutkanlah dengan mengamati pergelangan kaki kiri.
mengamati lengan kanan Anda. Lengan kanan saya rileks, siku melingkar rileks. Telapak tangan kanan saya rileks, jari-jari tangan kanan saya juga rileks. Sadarilah seluruh tubuh Anda dengan mengamati mulai dari kepala turun ke bawah sampai jari-jari. Terima kasih anggota tubuh. Aku rileks. Aku rileks. Amatilah nafas Anda, nafas masuk dan nafas keluar. Lepaskan ketegangan otot tubuh yang dirasakan. Kirimkanlah senyuman kepada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman. Lanjutkanlah dengan mengamati perasaan Anda. Katakan di hati Anda, apa yang sedang saya rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Amati pilihan Anda. Tanyakan kepada diri Anda, sudahkah saya mengasihi diri saya sendiri? Teruslah mengamati nafas Anda. Sebutkanlah kekuatan dan kelebihan yang Anda miliki. Sebutkanlah satu kekuatan diri Anda setiap kali satu tarikan nafas. Sebutkan lagi kekuatan lain diri Anda dalam tarikan nafas berikutnya. Tarik nafas panjang, dalam, dan lembut. Sebutkan kekuatan Anda. Hembuskan nafasnya, rileks. Tarik nafas panjang, dalam, dan lembut. Katakan di hati Anda, hari ini, saat ini, aku sehat. Hari ini, saat ini, aku sehat. Hari ini, saat ini, aku sehat. Tarik nafas panjang, dalam, dan lembut. Hembus
napas, kempiskan perut Anda. Katakan di hati Anda, hari ini, saat ini, aku senang. Hari ini, saat ini, aku senang. Hari ini, saat ini, aku senang. Tarik nafas panjang, dalam, dan lembut. Hembuskan nafas, kempiskan perut Anda. Katakan di hati Anda, hari ini, saat ini, aku bahagia. Hari ini, saat ini, aku bahagia. Hari ini, saat ini, aku bahagia. Tarik kembali nafas panjang, dalam, dan lembut. Hembuskan nafas, kempiskan perut. Katakan di hati Anda, aku bebas dari rasa takut, cemas, gelisah, dan amarah. Aku bebas dari rasa takut, cemas, gelisah, dan amarah. Aku bebas dari rasa takut, cemas, gelisah, dan amarah. Tarik nafas panjang, dalam, dan lembut. Aku menyayangi diriku sendiri dan segala sesuatu di luar diriku. Aku menyayangi diriku sendiri dan segala sesuatu di luar diriku. Aku akan berkarya dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Aku akan berkarya dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Aku akan berkarya dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Tariklah nafas panjang, dalam, dan lembut. Hembuskan nafas rileks, sadari diri Anda. Usap-usapkan telapak tangan Anda. Usapkan kedua telapak tangan Anda tanpa membuka mata. Tempelkan di wajah Anda. Bukalah mata dengan menatap ujung hidung. Tataplah lantai. Buka mata pelan-pelan. Buka mata penuh. Terima kasih. Refleksi diri, betul. Siapa lagi yang bisa? Bapak? Relax. Dipertemukan yang kemarin terbiasa di kelas B dengan 10 teman guru-guru hebat, sekarang bergabung menjadi satu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dari 10 menjadi 23 ya saat ini ya, karena 1 tidak hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu, sudah kenal semuanya ya. Ada yang perlu perkenalan? Pak Happy sudah kenal. Kalau perlu perkenalan, nama saya cukup 5 huruf, Murni. Saya keseharian di SDIT Habis Bontang. Kalau sehari ya, kalau siang, kalau malam di Stitcham. Sabtu Minggu sama Pak Antok, sama Bu Ika,
sama Bu Isna pernah. Jadi pada intinya alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi sehat. Asli saya Jogja, kurang lebih 57 tahun yang lalu dari sana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di kesempatan ini kita ada materi RPP berdiferensiasi. Tapi sebelumnya ada yang atau kelompok baru lagi tidak apa-apa. Pada intinya satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. 1 orang yang menjadi warga dan 2 orang yang menjadi rumah. Ada warga, ada rumah. Kemudian nanti insya Allah Ibu akan bercerita mengenai terjadinya bencana suatu kota. Setiap kali saya mengatakan COVID, maka warga judulnya adalah cintaku klepek-klepek sama dia. Ketika sudah cinta rumahnya, terjadi COVID terpaksanya warga penghuninya pergi sampai ngos-ngosan. Kemudian kalau terjadi kebakaran, rumahnya yang pergi, rumah yang hilang. Terakhir kalau terjadi gempa, semua menyebar. Apa yang ingin dan yang Bapak Ibu rasakan saat ini setelah melakukan permainan ini? Ada yang mau? Monggo. Terima kasih Bu. Pertama setelah permainan ini pusing. Keluarga jadi rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Agus Kristanto dari SMP IT Darul Hikmah. Yang saya tangkap adalah saya setuju dengan kedua ibu tadi. Tepuk tangan semuanya. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Baik, terima kasih luar biasa ya. Jadi pada kesan pertama memang pusing ya. Kok ibu aja juga. Pendekatan antara jiwa satu dengan jiwa yang lainnya. Pendekatan antara jiwa seorang guru dengan jiwa pendidiknya. Kalau nanti kedekatan jiwa itu sudah terjadi, maka seorang guru itu mau memberi apapun bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang adanya konten yang ada di Energizer ini adalah konten diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Silakan. Bahasa Inggris. Apa itu diferensiasi? Apa itu yang dinamakan dengan diferensiasi? What's the meaning of diferensiasi? Nggak tahu ini benar apa enggak bahasa Inggrisnya. Benar Bu, diferensiasi. Apa itu? Terkait makna atau tidak diklarasikan dengan pembelajaran Bu? Silakan. Boleh mengutarakan bebas. Dari sisi pembelajaran boleh, dari sisi konten boleh, dari sisi makna boleh. Saya coba ya Bu ya. Ya, silakan. Kalau mau mencoba, mumpung gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya berdiferensiasi itu perbedaan. Maksudnya begini, itu karakter anak di dalam sebuah kelas itu kan berbeda-beda. Nah di situ bagaimana cara kita memberikan materi yang sama dengan perbedaan yang ada. Jadi kita melihat dari perbedaan itu. Contoh saya itu punya murid, memang termasuk AB Konten dari maknanya dan dari pembelajarannya. Nah, apa yang akan kita pelajari siang hari ini? Kita terkait RPP yang berpihak pada murid. Ya. Bagaimana RPP itu berpihak pada murid? Yang pertama, kita mempunyai tujuan bahwasanya calon guru penggerak itu harus mampu melakukan identifikasi mengenai prinsip diferensiasi murid dalam
RPP yang telah disusun. Bapak Ibu bawa RPP-nya kan? Bawa. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa dilaksanakan kan? Bisa. Sudah bisa melaksanakan kan? Bisa. Sudah paham kan? Paham. Ayo pulang. Sudah pulang. Nah, sudah pulang. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menyusun RPP berpihak pada murid yang mengutamakan diferensiasi murid. Terus bagaimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita akan melakukan persiapan pengamatan RPP, yaitu nanti para peserta mempersiapkan RPP-nya yang telah dibuat pada pelatihan di modul 2.2. Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan modul 2.2? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Luar biasa. Berarti lebih tahu duluan jenengan daripada saya. Kemudian berikutnya, kita akan mengidentifikasi RPP menggunakan lembar identifikasi seperti yang Bapak Ibu terima tadi. Nah, berikutnya, bagaimana pelaksanaan pengamatan? Yang pertama, setelah memahami keterampilan yang penting untuk mengelola diri sendiri melalui strategi olah nafas. Tadi Bapak Ibu sudah berolah nafas, sudah meditasi menggunakan instruktur yoga, sudah bisa mengupas diri kita sendiri, sudah bisa mengukur diri kita sendiri, sehingga kita sudah mampu dan terampil untuk mengembangkan orang lain melalui strategi coach. Tadi ada yang jadi coach, ada yang jadi coach, ada yang jadi observer. Nah, observer adalah pengamat. Sedangkan yang coach adalah apa tadi yang coach? Melatih. Mengarahkan. Yang memberikan arahan. Kemudian coach yang menerima arahan. Luar biasa. Mana lebih banyak yang berbicara antara coach sama coach? Kemudian kita juga harus lebih siap untuk menyesuaikan pembelajaran. Jadi secara meditasi kita mampu, secara kejiwaan atau secara interaksi kita mampu, sekarang aplikasinya dalam pembelajaran juga harus mampu. Itu. Nah, apa yang akan kita pelajari saat ini ketika kita melaksanakan pengamatan RPP yang kedua kali adalah mengajar itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau mengajar sekedar memberikan materi semua orang bisa. Tetapi yang paling utama kita ketika kita mengajar itu kita harus paham apa yang akan kita berikan, apa manfaatnya, dan apa efek dari yang kita lakukan. Seperti itu, intinya di sana. Kemudian, jika itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka proses penyampaian mengikuti karakternya. Seperti yang dikatakan Bu Yuli tadi. Dalam satu kelas, itu beraneka warna murid. Kita harus berani untuk memilah dan memilih anak-anak kita. Apakah anak-anak ini masuk kelas yang aktif, pintar, anak ini sedang, atau anak ini kurang. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita akan mengelompokkan itu, jangan sampai anaknya tahu. Kenapa kok enggak boleh tahu guru? Kan katanya kita harus transparan. Transparan itu harus kita lihat situasinya. Nah, kenapa tidak boleh tahu? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Satu saja. Supaya tidak mematahkan semangat anak tersebut dalam belajar. Oke. Supaya tidak mematahkan semangat. Tidak patah. Kalau orang patah itu mesti sakit. Sakitnya itu di sini loh. Ya kan? Tidak di sana, tapi di sini. Seperti itu. Nah,
Di sisi lain, kalau kita sudah mengelompokkan anak, maka mari kita pastikan kembali RPP yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan kriteria diferensiasi yang sudah dipelajari di modul 2.1. Kenapa kok sekarang itu RPP kok harus dibahas? Mengapa kok guru itu perlu membuat RPP? Dan mengapa RPP sekarang harus berdiferensiasi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Karena itu acuan kita dalam mengajar, Bu. Acuan kita dalam mengajar. Monggo silakan. Sampingnya Bu Made. Terstruktur. Apalagi ada lagi? Di sini ada RPP yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan modul 2.1. Kemudian berikutnya adalah saya persilahkan RPP yang sudah disusun di identifikasi, satu kelompok satu identifikasi, setelah selesai baru dipresentasikan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya silakan bercerita Bapak Ibu secara jujur mengenai proses pengajaran, kendala yang dihadapi, dan hasil apa yang diperoleh. Dari RPP tadi, bagaimana proses pengajarannya, bagaimana kendala yang dihadapi, dan bagaimana hasil belajar yang diperoleh. Itu. Ini semua adalah acuan nanti pelaksanaan dalam pengamatan RPP. Nah, kemudian setelah ini kira-kira apa? Lembar identifikasi RPP yang berpihak pada murid itu yang Bapak Ibu terima tadi dalam satu bundle, itu yang halaman terakhir. Tolong Bapak Ibu buka dan sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu bawa. Nah, sesuaikan RPP yang Bapak Ibu bawa dan identifikasi RPP Bapak Ibu dengan lembar yang ada di lembar terakhir itu. Di diferensiasi konten, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid. Apakah materi disiapkan dalam bentuk beragam? Contohnya video, bacaan, gambar. Kira-kira bagaimana RPP Bapak Ibu? Apakah? Anak-anak silakan buka halaman sekian. Baca dan jawab pertanyaan. Atau di situ muncul adanya video, bacaan, dan gambar. Kemudian yang kedua, terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri dan oleh setiap murid. Ada enggak? Kemudian pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk suatu tema besar. Muncul atau tidak? Yang E, adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu submateri yang disukai. Jadi anaknya disuruh memilih. Ini adalah lembar identifikasi RPP yang berpihak pada murid terkait dengan diferensiasi konten. Ada berapa konten dalam diferensiasi? 3. Ya, ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Di sini adalah yang digarisbawahi adalah aktivitas belajar murid. Bagaimana cara penyampaian materi? Apakah terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi tersebut? Kemudian, apakah terdapat variasi aktivitas untuk memahami? Apakah terdapat variasi aktivitas dan adakah aktivitas yang melibatkan murid? Silakan diidentifikasi RPP-nya masing. Kedua, cukup bercerita dengan bahasa lisan. Apakah penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat?
Kemudian berikutnya adalah adanya variasi aktivitas dalam mengerjakan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian berikutnya adalah adanya pemberitaan kesempatan untuk murid menciptakan produk atau karya mandiri. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Kita buat RPP yang ditulis kata-kata diferensiasi. Banyak banget pelajaran. Gimana caranya? Ini poinnya langsung kegiatan ini. Oh, langsung konten itu kan mesti ya. Apa di kamar belajar dulu tulis. Luar biasa ini. Yang sedang kemarin itu jadi gimana? Apa ini? Luar biasa nih kalau cek. Keren. Kupasnya lagi sus sekali ganggu ya. Tuh, nulis aja udah jadi ganggu. Malam tuh. Ini sebenarnya tadi aku juga melihat aku kok ngomong gini. Bedanya kalau pas deh. Baru kasih tanah aja inti untuk apa, terus yang membedakan kan kegiatan inti doang kan, kontennya apa, produknya apa. Artinya kalau di sini ada tanda tangannya Bu Lasda itu. Apa kayak tuliskan dia aja sudah. Ini konsep itu berarti nggak di pendahuluan kan kayaknya. Aku ada sudah apalagi biru kan ada kayaknya